Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peristirahatan kita di malam ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, yang menyertai kehidupan kami dimanapun kami berada. Pada malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami jalani dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2026 Senin 9 Februari 2026 dari Injil Matius pasal yang ke-8 dimulai dari ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-34 dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 34. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, meskipun mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Yesus atau harta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita membayangkan seorang yang baru saja melakukan kebaikan yang luar biasa, memberi makan orang yang lapar, atau menyembuhkan orang yang sakit, atau menolong orang yang menderita, justru diminta pergi, bahkan diusir? Itulah yang terjadi dalam nats kita pada malam hari ini. Yesus baru saja membebaskan dua orang yang menderita luar biasa karena kerasukan setan. Seharusnya kota itu berpesta menyambut sang penyelamat yang telah menyelamatkan manusia. Namun apa yang terjadi? Justru sebaliknya, seluruh kota itu berkumpul untuk mendesak agar Yesus pergi dari kota itu. Mengapa demikian? Karena mereka merasakan banyaknya kerugian yang terjadi hanya karena harga satu mukjizat terlalu mahal. Mereka kehilangan 2000 ekor babi. Yang menjadi pertanyaan pada diri sendiri adalah, bagaimana jika mengikut Yesus harus membuat kita kehilangan keuntungan materi? Apakah kita masih menginginkan Dia? Atau kita malah menyuruhnya pergi dari kehidupan kita? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah cerita tentang seorang pria yang sangat mencintai koleksi jam dinding antiknya. Tentu rumahnya dipenuhi dengan ribuan jam yang berdetak dengan suara yang sangat bising. Tik tuk tik tak, tik tuk tik tak. Suatu hari seorang ahli bangunan datang ke rumahnya dan berkata, "Pak, pondasi rumah Anda sedang retak hebat. Jika tidak diperbaiki sekarang, rumah ini akan runtuh." Lalu ia berkata, "Saya bisa memperbaikinya, tetapi saya harus mengosongkan ruangan ini. Mungkin beberapa jam kesayangan Anda harus dipindahkan atau bahkan dibongkar karena menghalangi pekerjaan pondasi." Lalu tuan rumah bukannya mengucap syukur, bukannya berterima kasih karena nyawanya akan diselamatkan. Justru pria itu marah. Ia merasa terganggu karena koleksinya akan disentuh. Dan ia berkata, "Keluar dari rumah saya. Saya tidak peduli rumah ini retak atau rumah ini mau roboh. Yang penting jangan pernah sentuh jam-jam saya." Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Akhirnya ahli bangunan itu pergi, dan beberapa kemudian rumah itu runtuh menimpa pria tersebut beserta seluruh jam kesayangannya. Bagaimana dengan kita? Harta dapat menjadi penghalang akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, ingatlah, Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Jangan pernah mengusir Dia dalam hidup kita, karena apapun yang kita miliki saat ini, itu datangnya dari Dia. Pakailah apapun yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah terpesona
dan ternikmati dengan keindahan dan nikmatnya dunia, tetapi bersukacitalah bersama dengan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar di malam ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah Tuhan segala-galanya dan Engkaulah sumber kehidupan kami. Biarlah kiranya kami memakai hidup kami dan apapun berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.